kasta, kehormatan, dan pengabdian, manusia membentuk lingkaran derajat untuk menempatkan diri lebih tinggi lewat kebijaksanaan, keterampilan, dan kekayaan yang kemudian menempatkan seorang individu atau kelompok pada posisi yang berada di atas lainnya. Tujuannya tentu agar mereka bisa membagikan kelebihannya untuk kehidupan manusia yang lebih banyak. Sayangnya, kasta akan terus melekat pada keturunan-keturunannya, meski kebijaksanaan tidak lagi melekat. Kehormatan yang semestinya menjadi tanggung jawab moral untuk menjadi bermanfaat bagi sesama, malah disalahgunakan sebagai justifikasi untuk menindas. Hanya garis darah yang menentukan mereka memiliki gelar dan kasta. Bukan lagi kebijaksanaan yang diturunkan, melainkan pengabdi, ilmu gaib, hingga kutukan yang mereka rawat dan akan terus menjerat. Dan ketika waktunya tiba, mereka harus menuai apa yang menjadi konsekuensi atas apa yang telah mereka tabur. Kutukan Sewu Lelembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja lanjut ke ceritanya. Sebuah panggung pementasan wayang berdiri megah di alun-alun sebuah desa. Set gamelan lengkap dengan hiasan kayu yang nampak kokoh dan elegan. Pentas wayang akan digelar untuk menemani warga desa menikmati malam yang panjang dengan lakon-lakon yang sudah dinanti. Bagi para warga desa yang saban hari berkutat dengan arit dan cangkul, pagelaran wayang adalah hiburan murah yang menyenangkan dan menyegarkan pikiran, walaupun paginya bangun agak kesiangan. Kapan lagi mereka bisa melihat sinden cantik semalam suntuk? Di tengah alun-alun, di antara warga desa yang sedang mengamati instalasi panggung pementasan, seorang pria tua yang mengenakan jas resmi tengah berdiri seraya mengelus janggut tipisnya. Ia memandangi desa itu sebentar, mengamati kehidupan yang mengalir di sana. Senyuman tipisnya merekah, tapi kesan jahat begitu kental. Tenang saja, akan kusiapkan santapan untuk ilmumu. Bisikannya nyaris setipis angin pada sesosok tak kasat mata yang memantau dari kejauhan di antara bayangan pohon dan menghindarkan dirinya dari cahaya matahari yang mulai memerah. Tak ada satupun yang mengetahui wujud sosok itu selain tuannya sendiri. Siapapun yang berhadapan dengannya akan gentar hanya dengan melihat topeng hitam yang ia kenakan. Sosok itu duduk hormat pada tuannya, yang tidak lain adalah pria tua itu. Setelahnya, si pria tua itu berjalan ke satu batang pohon dekat alun-alun. Ia melirik sekitarnya beberapa saat, memastikan tidak ada orang yang akan curiga dengan apa yang akan dilakukannya. Dirasa tidak ada sepasang mata yang melihatnya. Ia pun merogoh kantong jas, mengeluarkan segenggam kain yang lebih mirip dengan tas serut. Pria tua itu membuka ikat kain, meraup isinya, lalu menembarkan bubuk yang sehitam merica ke udara. Bubuk itu hanya dalam hitungan seperkian detik merupa kabut tak kasat mata yang menjadi awal dari tragedi naas yang menimpa desa dengan pemandangan indah di depannya. Pagelaran Kali Getih. Desa Dawilir, desa asri yang menenangkan dengan suara aliran sungai yang mengiringi kegiatan warga desanya. Kekayaan alam berupa sayur-sayur yang tumbuh subur membuat desa ini juga menopang kehidupan desa-desa di sekitarnya. Di alun-alun desa, perhelatan wayang sudah siap untuk digelar
sebagai ucapan syukur atas berkah Yang Maha Pencipta. Mereka menyebut acara itu dengan sebutan sedekah bumi. Terpampang spanduk besar yang menampilkan potret dalang kondang yang akan memimpin pagelaran itu. Ki Arsa Suseno, dalang anyar apa iki? Salah seorang warga berucap yang mengenakan jaring. Ia mengernyitkan dahi melihat spanduk pementasan yang ditancap bambu sepanjang area alun-alun. Iya, nanging jarene yo apik, sindene yo ayu-ayu lho. Lah ya jelas apik toh. Wong saka Padepokan Ki Jaya Talun, anak didike Ki Darubaya, iku putrane dalange sisan. Mereka buru-buru pulang ke rumah masing-masing untuk mengganti baju yang lebih enak dipandang sebelum begadang semalaman. Saat langit mulai gelap, berbagai pedagang sudah memenuhi alun-alun untuk melengkapi kebutuhan warga agar pementasan wayang lebih nikmat. Kacang dan jagung rebus tentu jadi primadona yang mengganjal perut agar tidak lapar, lalu pulang dalam keadaan masuk angin. Tidak terlewat kopi saset yang pengaruh kafeinnya itu tidak seberapa, tapi cukup ampuh bikin melek. Kacang rebus, jagung rebus, monggo mas, kopi panas, langsung seduh, kopi mie, kopi hitam, kopi Lydia, aku mundur. Teriak pedagang kopi dengan sepeda ontelnya yang di bagian belakangnya itu penuh dengan kopi rentengan dan tremos. Berbagai pedagang bersemangat tarik urat demi menyambut warga yang mulai berdatangan dan memilih posisi duduk ternyaman untuk menonton. Tak butuh waktu lama, alun-alun desa sudah dipenuhi oleh warga dengan raut antusias selepas maghrib. Padahal siang tadi, mereka baru saja berbondong-bondong menyelesaikan ritual sedekah bumi. Suara gong berbunyi. Gung. Gending gamelan langsung mencuri atensi warga yang sudah berkumpul. Suara tembang Jawa yang merdu seolah menghipnotis penonton untuk terus terpatri ke arah panggung tepat sebelum sang dalang memulai aksinya. Suara dodokan membuka sebuah cerita yang dimainkan oleh Ki Arsa Suseno. Lakon wahyu ketentreman dimainkan dengan megah. Ia menggambarkan kisah hilangnya Prabu Puntadewa yang tiba-tiba menghilang dari kerajaan Amerta. Para penonton sontak takjub dengan kelihaian Ki Arsa Saseno memainkan gapit wayang dalam genggamannya seakan nyata. Kisah perjalanan putra-putra Pandawa dalam mencari petunjuk atas kesalahannya membuat penonton tidak dapat memalingkan mata dari panggung barang sedetik. Bahkan nyamuk yang mulai menggigit kulit pun tidak digubris. Penampilan Ki Arsa Suseno berhasil memanen decak kagum. Pengetahuan yang diturunkan oleh gurunya Ki Darubaya dan darah dalang yang diturunkan oleh ayahnya membuat permainannya tidak kalah mumpuni dengan dalang sepuh lainnya. Namun di tengah lakon yang sedang seru-serunya berlangsung, sebuah hal tak masuk akal terjadi. Wayang yang dimainkan Ki Arsa melawan gerakan tangannya. Ki Arsa sempat tersentak kaget. Sing hati-hati le. Terdengar suara di kepala Ki Arsa yang berasal dari wayang Semar Badranaya. Ki Arsa langsung terkejut, tapi mencoba tenang dan berusaha melanjutkan permainannya. Meski pikirannya berkecamuk, selang beberapa saat Ki Arsa dapat kembali menguasainya kembali dan tidak ada penonton yang menyadari gangguan tersebut. Saat malam mencapai puncaknya, terdengar lagi suara yang berbisik di telinga Ki Arsa yang berasal dari wayang yang sama. Ono sing arep gawe perkara. Keringat sebiji jagung menyembul di dahi Ki Arsa yang lantas menoleh ke arah salah satu sinden yang tampil bersamanya itu. Naya. Gadis itu sebenarnya sudah menyadari gelagat Ki Arsa yang gelisah. Namun, Naya memberi isyarat lewat anggukan kecil kepada Ki Arsa untuk tetap tenang. Sebisa dan secepat mungkin menyelesaikan lakon yang tengah ia mainkan. Setidaknya setelah itu, mereka bisa memilih waktu untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi, atau lebih tepatnya, apa yang dimaksud oleh sosok wayang itu.
para penonton masih terbius dengan dialog para Pandawa yang memasuki akhir lakon. Namun sebelum Ki Arsa menutup gunungan, terjadi kecurigaan di antara para penonton. Salah seorang penonton berdiri dan berteriak dengan wajah yang begitu pucat. Ia kesakitan dan meronta-ronta seperti kesetanan. Penonton lain pun panik dan mencoba menolongnya. Namun apa yang terjadi pada orang itu membuat para wiyaga semakin heran sekaligus ngeri. Mata penonton itu melotot dan memerah. Ia memegangi, atau lebih terlihat seperti mencekik tenggorokannya sendiri. Tak ada yang tahu apa yang tengah terjadi atau apa penyebabnya. Namun itu baru permulaan. Satu persatu warga yang mencoba menolong tiba-tiba ikut berjatuhan. Mereka mengalami hal yang serupa dan langsung tidak sadarkan diri. Ki Arsa yang sedari tadi berusaha tetap melanjutkan tugasnya pun memutuskan untuk berhenti walau lakon tidak selesai. Naya, Arsa, dan para wiyaga ingin menghampiri warga yang berjatuhan untuk memeriksa mereka. Namun langkah mereka tertahan oleh kehadiran bayangan hitam dengan aura kecoklatan berwibawa yang tiba-tiba muncul. Sosok yang mirip tokoh perwayangan itu menghadang mereka tepat di bawah panggung, tapi tidak terlihat jelas rupa wajahnya, selain pakaian dengan ornamen emas yang menyilaukan. Ojo lunga, aku ora iso njaga kowe yen kowe ninggal ke tataran iki. Seluruh pemain dari Padepokan Ki Jaya Talun melihat sosok itu sontak ketakutan. Mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Namun mereka menyadari satu-satunya alasan mengapa mereka tidak terpengaruh sesuatu yang membuat warga berjatuhan adalah sosok di hadapan mereka saat ini. Naya benar-benar tidak tega melihat pemandangan di depan matanya. Ia tidak tahan dan ingin mencoba membantu warga yang jatuh tepat di depannya. Namun Ki Arsa yang melihat keraguan di wajah Naya, ia pun menarik tangan Naya sebelum gadis itu nekat menjauh dari panggung. Kamu di sini saja, Nay. Biar aku yang periksa. Sebelum hal itu terjadi, terdengar suara bising yang mendekat ke arah alun-alun. Ki Arsa yang baru saja hendak meloncat dari panggung pun terkaget, sementara Naya menajamkan telinganya. Ia lalu tersenyum sedikit lega. Cepetan, Jul. Selak telat mengko. Lah iki Simbah wis ngebut lho. Numpak Wanasura wae piye? Terdengar suara seorang lelaki beradu dengan berisiknya knalpot motor Vespa tua yang membelah malam. Ora sopan. Dikaro Wanasura kapo kowe? Danan dan Cahyo memicingkan mata, menyaksikan keadaan di alun-alun yang mengerikan. Tubuh warga desa bergelimpangan. Jul, Panjul. Danan menarik jaket Cahyo, memarkirkan motor kesayangannya. Cahyo paham, wajahnya pun berubah serius mengetahui keadaan di tempat itu. Sangat kacau. Rasa cemas Danan muncul mengingat Naya ikut dalam pementasan itu. Tapi saat mereka masuk ke dalam gedung, ia bernafas lega karena mendapati Naya dan yang lainnya dalam keadaan aman di atas panggung. Naya! Danan berteriak sambil melambaikan tangan. Naya yang tengah celingak-celinguk pun menoleh dan nampak kelegaan pada wajahnya yang kemudian membalas lambaian itu. Hati-hati, Nan. Ada sesuatu di tempat ini. Cahyo memperingatkan akan keberadaan sesuatu yang menyebabkan kekacauan ini terjadi. Sebuah ajian dibacakan oleh Danan. Ia berharap ajian itu bisa melindungi mereka berdua dari fenomena yang menyebabkan warga desa bergelimpangan. Setelahnya, Danan dan Cahyo menemui Naya dan Ki Arsa untuk menanyakan penyebab semua ini. Tapi keduanya hanya menggelengkan kepala, sama sekali tidak tahu menahu, apalagi menjelaskan sesuatu yang mungkin bisa menolong. Kalau bukan karena bantuan penunggu wayang keramat ini, mungkin kami sudah sama seperti mereka. Ki Arsa wajahnya tegang dan prihatin. Danan yang mengamati sekitar memang merasakan ada sosok yang berusaha menjaga para pemain dari kutukan yang menyerang warga desa. Tapi sepertinya itu juga tidak bertahan lama. Ia membuka mata batinnya, lalu melihat sosok berwujud seorang kakek berpakaian Jawa kuno.
Sosok kakek itu menghampiri Danan. Ia tidak berkata sepatah kata pun, tapi memberi isyarat bahwa ia hanya bisa melakukan hanya sampai di sini dan menyerahkan sisanya kepada mereka. Danan mengerti dan kembali memasang ajian untuk semua yang berada di panggung pementasan itu. Lalu Danan dan Cahyo mencoba memeriksa seorang warga yang seolah seperti tengah sakaratul maut. Di sebelahnya, Naya menangis. Mereka tiba-tiba kesakitan. Satu persatu terjatuh, gak sadarkan diri. Tapi Naya dan Ki Arsa sama sekali gak melihat ada sosok gaib yang menyerang mereka. Danan mengangguk sembari memeriksa beberapa warga yang masih sadarkan diri. Akan tetapi, mereka tidak bisa merespon kecuali mengeluarkan suara layaknya tercekik karena tenggorokan mereka terasa begitu panas. Danan menoleh pada Cahyo, tapi yang dilirik hanya menggeleng karena tidak mampu mendeteksi apa yang menyiksa warga desa saat ini. Apa ada yang bisa saya lakukan, Mas Danan? Bantu mereka minum Arsa, dan pastikan gak ada yang berhenti bernafas. Kalau bisa, panggil bantuan medis kalau ada yang gak selamat. Ki Arsa paham dan segera memerintahkan teman-teman padepokannya yang sudah dalam proteksi Danan untuk mengurus warga. Kemudian Danan mengangkat tangannya sembari terpejam penuh fokus untuk mendeteksi ada apa gerangan di balik semua ini. Cering! Di tengah kebingungannya, Danan mendengar suara gemerincing gelang yang dikenakan oleh Naya. Suara itu mengingatkannya akan sebuah pusaka yang dimiliki oleh Gama. Wewangian itu. Danan teringat wewangian pemberian Gama yang pernah menyelamatkan dirinya dari sosok makhluk yang sama sekali tidak bisa ia sentuh. Mungkin saja kali ini benda itu akan berguna sekali lagi. Kenapa, Nan? Cahyo heran dengan gelagat Danan yang buru-buru mencari sesuatu dari dalam tasnya. Danan mendudukkan salah seorang warga lelaki dan menciumkan aroma wewangian dari botol kaca kecil di genggamannya. Lelaki itu berbatuk dan lebih terdengar seperti tersedak. Aroma yang diciumnya dengan sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi mulai terlihat melayang-layang di sekitar mereka. Ini? Cahyo kaget melihat butiran-butiran bubuk melayang-layang di udara di sekitar mereka. Ada kabut berkekuatan hitam yang bercampur dalam setiap butiran yang merasuk ke dalam tubuh warga desa. Menyadari mara bahaya yang terlihat, Danan lantas merapalkan ajian yang untuk menangkal butiran-butiran agar menjauh dari mereka. Sepertinya ini penyebabnya, Jul. Ini apa, Nan? Santet. Danan menggeleng. Ia masih belum bisa menyimpulkan dengan jelas dan tepat mengenai kabut butiran gelap yang menari-nari di udara. Mas Danan bisa menghilangkan ini semua. Belum tentu, Naya. Mas akan mencobanya. Danan lalu membacakan ayat-ayat suci yang mengalun indah bagaikan puisi, layaknya menjawab panggilan ajian Gambuh Rumakso. Angin pun mulai datang berembus ke sekitar mereka. Danan mengangkat tinggi-tinggi wewangian pemberian Gama dan membiarkan angin yang berhembus membawanya menyapu butiran-butiran terkutuk itu keluar dari gedung. Semua anggota padepokan takjub dengan apa yang terjadi. Udara yang terhirup pekat dan menyesakkan berubah menjadi wewangian yang nyaman dan menyenangkan. Setelah Danan memastikan tidak ada lagi butiran hitam dan kabut yang melayang-layang di sekitar mereka, Cahyo dan Ki Arsa pun langsung menuruni panggung untuk kembali memeriksa warga desa. Bantuan medis datang dari anggota padepokan yang menemukan tabung gas di dalam ruangan gedung yang tersedia P3K. Berkali-kali mereka mencoba menghimbau warga bernafas dengan oksigen murni dengan amalan penyembuh yang dirapalkan oleh Danan. Tetapi mereka tak kunjung menunjukkan tanda-tanda mereda. Kutukan itu sudah melekat di dalam tubuh mereka. Sakit. Panas. Gusti,
Tolong kami. Satu persatu warga desa yang masih tersadar berteriak kesakitan karena merasa tenggorokannya seperti semakin terbakar. Mereka menggelepar sambil memegangi lehernya dan menjulurkan lidahnya. Serangan kutukan dari udara itu kian ganas, seolah sudah bersiap menghabisi nyawa mereka. Tinggalkan mereka. Mereka adalah persembahan untuk ilmu Tuhan kami. Danan tersentak mendengar suara gaib itu. Tanpa mereka sadari, suasana desa sudah berubah seketika. Alun-alun yang berisi warga desa yang bergelimpangan kini berubah mengerikan dengan keberadaan berbagai sosok gaib yang mengepung alun-alun. Pak Pacang! Salah satu pemain karawitan yang terjatuh karena menyadari keberadaan puluhan pocong yang mendekatinya. Sementara itu, langit-langit sudah dipenuhi roh gentayangan yang melayang-layang, menanti kematian warga desa. Siapa Tuhan kalian? Bukan urusan kalian. Apapun pertolongan yang kalian lakukan, mereka tetap akan mati. Tangan Danan mengepal. Ia tidak tahu di mana keberadaan di balik sosok makhluk hitam yang terlihat dari penglihatan batinnya. Ia hanya melihat sosok itu ada di satu tempat yang tak jauh dari alun-alun, tapi sepertinya tidak berniat menyerangnya secara langsung. Mas Danan! Naya berteriak. Danan menoleh dan mendapati seorang warga yang nafasnya tersengal-sengal, seolah sedang menjemput ajal. Beberapa warga yang menderita karena menahan rasa sakit. Dari ekor mata mengalir darah segar. Mereka menggelepar. Sial. Danan frustasi. Ia akhirnya tidak punya opsi pilihan yang lebih baik selain menarik keris Raga Sukma dari dalam dirinya, lalu berseru kepada Cahyo. Jul, tolong jaga mereka. Cahyo pun mengangguk dan melihat roh Danan mulai terpisah dari tubuhnya. Naya pun mengerti maksud Danan. Wanasura! Cahyo berteriak sekencang-kencangnya, membangkitkan sosok yang bersemayam dalam dirinya. Suara raungan kera raksasa pun terdengar menggema ke seluruh desa. Dalam sekejap, setan-setan yang menggerumuni alun-alun mundur dan gentar dengan kehadiran Wanasura yang muncul dari tubuh Cahyo. Jangan pernah sedikit pun menyentuh mereka. Bodoh. Tanpa kami melakukan apapun, mereka tetap akan mati. Hanya Tuhan yang berhak menentukan hidup dan mati mereka. Beberapa makhluk gaib mencoba menyerang salah satu dari anggota padepokan yang mencoba menolong warga. Tapi raungan Wanasura yang marah segera membuat mereka nyalinya menciut. Tak satu pun makhluk-makhluk itu lolos dari pandangan Cahyo dengan bantuan Wanasura. Hingga dalam beberapa saat setelahnya, mata Ki Arsa terbelalak karena ada kobaran api jatuh dari langit dan dalam hitungan detik membakar satu persatu tubuh warga mereka. Mas Cahyo! Ki Arsa panik menyaksikan tragedi di hadapannya. Berbeda dengan Cahyo, tetap tenang mengawasi setan-setan yang siap untuk menyerang. Naya akhirnya tersenyum lega. Jangan khawatir, mereka sudah kembali. Ini ilmu geni Baraloka Pak Le. Warga desa yang sedari tadi berteriak kesakitan perlahan berangsur tenang. Saat itu Danan tersadar setelah rohnya kembali ke tubuhnya. Jengkes, ucap Pak Le yang hadir dalam bentuk Sukma saat selesai memeriksa salah satu dari korban itu. Jengkes? Jengkes itu apa, Pak Le? Pak Le menggeleng sembari memeriksa beberapa korban lainnya. Ini kutukan mengerikan yang hanya dimiliki oleh salah satu yang terkuat di keluarga Ningrat. Ilmu hitam ini merasuk melalui perantara benda yang disebar ke udara. Sudah lama Pak Le tidak melihat ini. Benar Pak Le. Tadi dengan bantuan wewangian pemberian Gama, butiran-butiran hitam itu sudah dijauhkan dari tempat ini. Mengetahui geni Baraloka milik Pak Le ampuh memurnikan kekuatan itu, setan-setan yang masih tersisa pun geram dan akhirnya mulai menyerang. Namun Cahyo tetap pada posisinya dan tidak membiarkan mereka mendekat.
mereka bisa ditolong dengan geni baraloka. Tidak, geni baraloka hanya mampu menahan rasa sakit untuk orang sebanyak ini, tapi tidak bisa bertahan lama. Terus gimana, Pak Le? Ya ampun ayah, aku juga gak ngerti. Jol, kowe duwe tugas penting iki. Tugas, Pak Le? Apa, Pak Le? Siapa yang harus aku tangani? Cahyo sembari meregangkan otot-ototnya. Sepertinya ia sudah kesal menahan diri hanya untuk berjaga tanpa melawan setan-setan itu. Tangani gundulmu itu. Sana cepat jemput Pak Le. Lah, kan Pak Le udah di sini toh? Nggak cukup cuma dengan sukma Pak Le. Bawa tubuh Pak Le dan keris sukma geni. Mungkin itu bisa menolong mereka. Pak Le. Cahyo mendesah, tapi menuruti, walau dengan wajah kejut. Udah keren-keren kayak gini, ujung-ujungnya jadi tukang ojek. Pak Le yang mendengar gerutuan itu bersiap mencopot sandalnya dan melemparkannya ke arah Cahyo. Tapi ia lupa saat ini hadir dalam wujud sukma. Untung kowe Jul, nek ono sandal wis tak kaplok kowe. Cahyo menirukan ucapan Pak Le dengan cibiran, lalu bergegas menuju motor Vespanya di area parkir. Namun tak lama setelah kepergian Cahyo, tiba-tiba sosok ular piton besar berada di tengah-tengah warga desa dan melilit mereka. Jangan berani-beraninya kau sentuh mereka. Danan mengancam, yang segera menghampiri ular itu dan menancapkan kerisnya tepat di kepalanya. Ular itu menggeliat kesakitan, tapi bukannya gentar. Ia malah memanggil pasukannya dan mengajak setan-setan untuk menyerang Danan dan yang lainnya. Monyet itu sudah tidak ada. Kita habisi mereka sebelum rencana Tuhan kita gagal. Sosok ular itu berteriak, lalu kemudian berubah wujud menjadi seorang nenek dengan tubuh bagian bawahnya masih berupa ular. Mendengar komando, seketika setan-setan yang sedari tadi bergentayangan mendekat dan bersiap menyerang warga desa. Salah seorang pemain karawitan kesurupan. Ia mencoba membunuh teman-temannya dengan gerakan layaknya seekor hewan yang mengamuk. Pak Le dengan sigap membacakan ajian pemanggil geni baraloka dan membakar seluruh setan yang berani mendekat. Danan menyadari bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sengit dan mungkin akan memakan korban. Lagi pula seandainya ada seseorang yang mampu membantu Pak Le menangani keadaan warga desa, mungkin hanyalah dirinya. Dan ia pun memiliki keterbatasan. Sosok siluman nenek ular yang Danan serang memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Danan. Namun, Danan lantas mengambil jarak dan membuat kuda-kuda. Ia tidak lagi berusaha menghadapi semua setan-setan itu. Jagatlah lembut boten duwe wujud, kula nimbali, surga loka surga kayangan. Ketuh mulih sampun nampani, tekan asah, tekan sedanten. Danan membacakan mantra yang diturunkan oleh leluhurnya. Sebuah mantra yang memanggil sosok yang mampu membuat setan-setan itu gentar. Perlahan, rintikan turun hujan dan berubah menjadi deras. Sesosok makhluk melayang dari derasnya rintikan hujan dan mendarat di hadapan Danan. Sosok yang tak lain adalah Nyi Sendang Rangu. Sontak seluruh setan-setan di tempat itu ketakutan dan menjauh dari sosok Nyai yang mereka tahu kesaktiannya. Danan, kau tidak memanggilku hanya untuk mengurus makhluk-makhluk remeh ini kan? Enggak Nyi. Mereka... Ia bergeser dari tempatnya dan menunjukkan warga desa yang sudah sekarat. Nyi Sendang Rangu mengamati warga desa yang berada di ambang kematian. Menyadari geni baraloka yang memurnikan kutukan mulai melemah, ia pun mencari keberadaan Pak Le. Pak Le lantas tiba dan merunduk sopan kepadanya. Maaf Nyi, bahkan apiku tidak mampu memulihkan mereka. Nyi Sendang Rangu mengerti. Ia mengibaskan selendangnya ke arah langit hingga air turun dengan semakin deras. Geni baraloka milik Pak Le mulai padam seiring dengan tenaga Pak Le yang mulai habis. Tapi digantikan dengan hujan Nyi Sendang Rangu. Akan tetapi, ternyata masih tidak mampu memulihkan warga desa dari kutukan itu. Danan, aku kesal melihat mereka.
Keluh Nyi Sendang Rangu sembari melirik ke arah setan-setan yang masih mencari celah untuk menyerang. Iya Nyi, sama aku pun juga. Ia pun mengambil posisi duduk bersila dengan memegang kerisnya. Ia memanggil Naya. Naya, titip tubuhku ya. Naya mengangguk sembari tetap berjaga di dekat tubuh Danan. Sekali lagi Sukma Danan meninggalkan tubuhnya dan kali ini dalam wujud putih seperti kilatan cahaya. Sukma Danan melesat layaknya kilatan cahaya yang menembus setan-setan yang berada di tempat itu. Lantunan doa-doa terdengar di setiap gerakannya. Tidak mungkin. Siluman nenek ular itu pun panik. Ia menarik mundur pasukannya. Tapi sudah terlambat. Sukma Danan sudah ada tepat di hadapan wajahnya dan menembus tubuhnya. Pocong-pocong dan roh penasaran sirna bersamaan dengan alunan doa yang membuat mereka tenang. Sementara siluman yang sejak awal berniat jahat terbakar hingga musnah. Tak ada satupun dari makhluk itu yang berkutik dengan serangan Danan. Kalian akan berurusan dengan Tuhan kami. Makhluk rendah seperti kalian tidak akan mampu menghadapi kesaktian darah Ningrat. Terdengar suara angkuh dari sosok hitam besar yang melihat sekutunya dihabisi. Muak dengan ocehan makhluk itu, Sukma Danan melesat ke sebuah titik tersembunyi di luar gedung alun-alun. Keris raga Sukma tiba-tiba sudah menancap tepat di dahi makhluk itu. Dalam sekejap, tubuh makhluk hitam itu terbakar dan sirna. Lalu Sukma Danan kembali ke tubuhnya. Tak ada sedikit pun senyum di bibir Danan atas keberhasilannya menghabisi setan-setan itu. Danan tahu musuh sebenarnya saat ini bukanlah mereka, melainkan kutukan yang mungkin akan mencabut nyawa warga desa sebelum subuh datang. Kutukan yang Pak Le kenal dengan sebutan Jengges. Hujanku hanya mampu menahan rasa sakit dan menenangkan mereka. Tapi kutukan itu masih tetap menggerogoti sukma mereka. Kalaupun ada yang bisa menolong, mungkin hanyalah pusaka yang berasal dari zaman yang sama dengan kutukan ini. Nyi Sendang Rangu menjelaskan sembari menatap ke arah Pak Le yang masih berusaha mempertahankan sukmanya untuk tetap berada di sini, walaupun seluruh energinya hampir habis. Mas, Ki Arsa berusaha menenangkan Danan yang tengah merenung di bawah derasnya hujan. kita sudah menggunakan seluruh usaha yang kita bisa untuk menolong mereka. Jangan cemas. Iya mas, apapun yang terjadi pasti seizin Yang Maha Kuasa. Mereka hanya bisa merenung di bawah hujan deras, memandangi warga desa yang tidak berdaya, dan kini terbaring lemah seperti dalam keadaan koma. Danan merasa dirinya tidak berdaya saat detik-detik malam mulai menghampiri penghujung. Entah apa yang mereka rasakan saat seharusnya matahari terbit membawa ketenangan, kini berganti dengan mimpi buruk yang akan terus menghantui. Suara klakson motor Vespa terdengar bersamaan dengan cahaya lampu yang menembus hujan. Baru kali ini suara knalpot berisik itu sangat ditunggu oleh Danan dan yang lainnya. Sukma Pak Le menghilang dan kembali ke tubuhnya yang kini bersama dengan Cahyo, lebih tepatnya di belakangnya. Cepetan Jul, sudah mau subuh ini, teriak Pak Le yang sudah kembali ke tubuhnya. Baru saja Cahyo ingin memarkirkan motornya, Pak Le sudah melompat dari jok untuk segera menolong desa. Brak! Motor Cahyo terjatuh bersama dengan Pak Le dan Cahyo. Pak Le, iki piye toh? Boyo sabar, masih diikat ini. Waduh, opo iki toh Jul? Ya sarung toh. Rupanya Cahyo mengikat sarung di tubuh Pak Le dengan tubuhnya agar tidak jatuh saat di perjalanan menuju alun-alun. Alah, bocah iki aneh-aneh wae toh. Tahu gitu, tak gelundungin saja di jalan tadi. Opo? Ndak Pak Le, ndak. Mau main gundu habis ini. Danan dan Naya tertawa melihat kelakuan mereka. Sepertinya selalu saja ada tingkah mereka yang bisa mencairkan suasana. Pak Le pun mengeluarkan keris sukma geni dari tas kainnya yang dibawakan oleh Cahyo. Sebuah keris peninggalan leluhur yang hanya dapat digunakan oleh Pak Le. Di tengah derasnya hujan, Pak Le menggoreskan bilah putih keris sukma geni di tangannya.
sehingga darahnya berubah menjadi tetesan api putih. Ia meneteskannya pada warga yang sudah tidak sadarkan diri di hadapannya. Api putih itu membakar tubuh para warga dan percikan-percikan hitam mulai keluar, lalu menguap di udara. Gimana? Berhasil? Danan penasaran. Nyi Sendang Rangu yang sudah berada di antara mereka mengangguk, tapi terlihat masih ada kecemasan di wajahnya. Terlebih para warga belum tersadar meski kutukan sudah keluar dari tubuh. Berkali-kali Pak Le meneteskan api putih ke tubuh warga. Kutukan jengges itu pun sirna dan menguap dari tubuh mereka. Namun mereka mulai sadar dengan apa yang dicemaskan Nyi Sendang Rangu. Korban yang berjatuhan terlalu banyak darah yang dibutuhkan untuk menyelamatkan mereka semua. Wajah Pak Le sudah pucat, tidak hanya darah. Ajian keris Sukma Geni juga memakan begitu banyak kekuatan dari tubuh dan sukma Pak Le. Sudah Pak Le. Nyi Sendang Rangu menahan tangan Pak Le yang terus kembali meneteskan darahnya untuk menolong warga. Tidak kubiarkan satupun orang mati di tempat ini. Pak Le bersikeras. Ia terus menggores tangannya dengan keris Sukma Geni. Semua yang berada di tempat itu merasa dilema dengan apa yang mereka lihat. Di satu sisi, puluhan warga harus diselamatkan. Tapi di satu sisi, bila diteruskan, nyawa Pak Le juga terancam. Danan dan Cahyo yang sudah mengetahui batas Pak Le langsung bergegas melompat dan menahan kedua tangan Pak Le agar berhenti. Pak Le, sudah Pak Le. Cukup Pak Le, wes. Pak Le menatap kedua lelaki yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri itu. Jangan bodoh, puluhan nyawa dipertaruhkan di sini. Sekali lagi, Pak Le mendekatkan kerisnya ke telapak tangan. Namun kali ini Danan benar-benar menahan tangan Pak Le sekuat tenaga. Apa yang kita lakukan selama ini akan percuma bila kita membiarkan mereka mati. Tapi Pak Le juga akan mati kalau memaksakan diri. Itu harga yang pantas untuk nyawa mereka. Bentak Pak Le, wajahnya yang pucat memerah karena emosi dan kekecewaan terhadap batas dirinya sendiri. Cahyo tidak berkata apapun. Ia pun merunduk di bawah guyuran hujan sembari memegang dengan kuat tangan Pak Le. Jul, lepasin Jul. Cahyo menggeleng. Ia terus merunduk mencoba menutupi air mata yang menetes di wajahnya. Pak Le nggak boleh mati, Pak Le. Kalian mengorbankan warga desa. Biar aku yang menanggung dosa itu, Pak Le. Setelah kehilangan kedua orang tua semasa kecilnya, Cahyo tidak bisa kehilangan Pak Le yang merawatnya hingga besar. Suara petir menyambar beradu dengan hujan Nyi Sendang Rangu. Tak ada suara lain yang terucap lagi setelahnya. Tak satu pun dari mereka yang ada di sana yang mampu menilai mana langkah yang paling tepat yang harus mereka lakukan. Dong. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba terdengar suara gong gamelan yang berbunyi dengan sendirinya dari atas panggung. Setelahnya, bersahutan terdengar suara gending gamelan yang sayup-sayup menyapu dengan suara-suara hutan yang entah dari mana asalnya. Mereka semua mencoba mencari asal suara itu. Tapi yang mereka temukan adalah gelagat aneh dari Ki Arsa. Ia memegang sebuah wayang berwujud salah satu Pandawa, yaitu Sadewa. Ki Arsa berusaha menahan wayang yang terus bergetar dengan kekuatan yang meledak-ledak dari wayang itu. Mas Arsa? Naya bingung dengan gelagat Ki Arsa. Ia belum pernah melihat Ki Arsa bertingkah seperti ini sebelumnya. Suara gamelan itu kembali terdengar bersama terpentalnya Ki Arsa dari tempatnya. Sosok roh pria berpakaian kerajaan muncul dari wayang Sadewa itu. Wajahnya hitam, tubuhnya yang sangat besar, memancarkan aura yang seolah menyiratkan kekuatan yang adidaya. Nyi Sendang Rangu yang menyadari kekuatan besar dari makhluk itu segera berdiri di hadapan Pak Le, Danan dan Cahyo untuk menghadang makhluk itu. Jangan takut. Mungkin bisa kupinjamkan sedikit kekuatanku. Ucap sosok itu, suaranya yang bak bariton menggelegar,
tetapi tidak terdengar menakutkan. Justru tersirat kebijaksanaan. Siapa dirimu? Nyi Sendang Rangu bertanya yang berusaha sopan. Hanya Danan yang tidak begitu khawatir. Ia sadar saat wujud Nyi Sendang Rangu tidak berubah menjadi menyeramkan. Itu artinya sosok itu tidak berniat jahat. Pak Le, ikuti saja ucapan makhluk itu. Mereka pun menyingkir dari kumpulan korban kutukan jengges. Makhluk itu mengangkat telapak tangannya ke arah mereka dan mengumpulkan api yang sudah mengorbankan begitu banyak darah Pak Le di tangannya. Mereka cemas, tapi saat mengetahui Danan percaya dengan sosok itu, mereka pun hanya memperhatikannya sembari berdoa dan berharap. Tangan makhluk itu berkobar dengan api geni baraloka yang terus membesar dan berputar seperti naga api. Bahkan semakin meraksasa tanpa membutuhkan darah Pak Le lagi. Senyuman mulai terpancar dari bibir Cahyo. Tepat sebelum matahari menunjukkan sinarnya, api raksasa yang dikorbankan oleh makhluk itu membakar semua tubuh warga dan menghanguskan kutukan jengges yang nyaris merenggut nyawa mereka. Wajah Danan, Cahyo, Nyi Sendang Rangu, Pak Le, dan yang lainnya takjub dan terbit senyum lega. Terima kasih, Tuan Kesatria. Aku hanya bisa membantu ini. Kutukan itu sudah menggerogoti sukma mereka. Mereka tidak akan sadar sampai kalian menemukan pelakunya dan menghancurkan ilmunya. Maaf, apa Tuan tahu siapa pelakunya? Aku tidak boleh terlalu ikut campur dengan urusan manusia. Lawan kalian adalah Trahningrat terkutuk yang sudah menghabisi ribuan nyawa. Bahkan anggota keluarganya sendiri. Kalian harus menemukannya sendiri. Hanya itu yang bisa aku sampaikan. Danan menelan ludah mendengar informasi itu. Sudah banyak makhluk mengerikan yang mereka lawan. Tapi rasa takut yang ia bayangkan kali ini berbeda. Belum pernah mereka menghadapi kutukan semengerikan ini. Bahkan Pak Le dan Nyi Sendang Rangu pun tidak dapat berbuat banyak. Ia yakin Trah yang dimaksud pasti memiliki kemampuan jauh lebih berbahaya, dan ini hanya permulaan. Di tengah rintikan dan bias hujan, sosok Sadewa itu pun menghilang. Benar ucapannya, warga desa sudah terkena kutukan bisa melewati masa kritis dan mereka bernafas lagi. Namun tak satu pun dari mereka yang tersadar. Naya dan teman-teman padepokannya memindahkan warga ke balai desa dan merawatnya. Saat pagi menyingsing, ada beberapa warga yang terbangun. Mereka kaget dengan kekacauan yang terjadi dan mereka alami. Brak! Pak Le ambruk terjatuh. Tubuhnya begitu lemah dan wajahnya semakin pucat. Danan dan Cahyo sontak panik. Pak Le! Pak Le! Pak Le hanya kelelahan, ucap Nyi Sendang Rangu yang mengusap telapak tangan Pak Le. Seketika pendarahannya berhenti. Setelahnya hujan pun berhenti bersamaan dengan Nyi Sendang Rangu yang berpamitan. Sebelum hilang dari pandangan, tak lama ketika semestinya suara adzan dikumandangkan. Mereka pun menarik nafas lega setelah mengetahui keadaan Pak Le yang tidak terlalu parah dan segera membawa Pak Le ke tempat yang lebih nyaman di salah satu ruangan balai desa. Sinar matahari yang cerah menelusup di antara pepohonan rindang di sekitar alun-alun. Angin sejuk menerpa setiap rumah-rumah sederhana yang beralaskan tanah. Pagi yang cerah dan tenang untuk membumbung tinggi harapan. Tetapi peristiwa di pagelaran wayang menyisakan nuansa yang mencekam. Tak terlihat ada warga desa yang biasanya memulai aktivitas dengan senyum optimis. Di dalam gedung balai desa, beralaskan kursi seadanya, Danan, Cahyo, Pak Le tertidur lelah setelah kejadian semalam. Warga desa yang selamat bersama Naya dan kelompok padepokan Joyo Talun dengan hati-hati merawat warga desa lain yang belum sadarkan diri. Naya menyadari bahwa Danan, Cahyo, dan Pak Le tidak benar-benar bisa tidur tenang. Sepertinya kutukan yang menyebabkan warga desa hingga seperti ini membuat mereka cemas bahkan di luar alam sadarnya. Danan terjaga dari tidurnya. Wajah yang terlihat lelah, ia menguap dengan mata yang masih memerah, lalu menoleh ke arah Naya.
Jam berapa, Naya? Jam 8, Mas Danan. Mas Danan mau mandi dulu apa makan dulu? Makan dulu aja lah. Kalau bocah ketek itu keburu bangun, bisa-bisa aku nggak kebagian nanti. Aku krungu lho, aku krungu. Tiba-tiba Cahyo menyahut dalam posisinya yang masih meringkuk. Naya tertawa geli melihat Cahyo yang masih betah dengan posisi nyamannya. Terang saja, semalaman suntuk, ia melawan makhluk tak kasat mata yang membahayakan warga desa. Tenang saja, Naya masak banyak. Dibantu warga desa juga kok. Naya siapin dulu ya. Naya tersenyum sebelum meninggalkan mereka berdua. Danan dan Cahyo pun beringsut bangun dan keluar dari gedung balai desa. Danan memicingkan matanya. Seseorang sedang duduk termenung sendiri di bawah salah satu pohon. Ngelamun aja, mikirin apa sah? Danan menepuk pundak Ki Arsa, lalu duduk di sebelahnya. Cahyo tak ketinggalan mengambil posisi duduk sembari bersandar di batang pohon itu. Danan, Cahyo, kalian sudah sehat? Ya, lumayan lah. Buat ngabisin nasi sepanci masih kuat. Makan mulu pikiran muncul. Ya gimana, Nan? Jauh dari Sekar, sambil menonton kamu dan Naya romantis-romantisan, itu menghabiskan energi banyak loh, Nan. Ki Arsa tertunduk. Ia kemudian sedikit tersenyum. Ada rasa optimis yang mulai tumbuh dalam pikirannya. Kalian hebat ya, bisa berusaha tenang. Padahal kita semua tahu, masih ada mara bahaya yang harus kalian hadapi. Danan dan Cahyo saling berpandang, seolah saling memberi isyarat untuk memberitahu sesuatu pada Ki Arsa. Danan terkekeh pelan. Nanti kamu juga mengerti, Sah. Terutama saat semua ini sudah selesai dan mendapati orang-orang yang kita sayang selamat dan masih menyambut kita. Betul, apalagi disambut pakai sayur lodeh sama ikan asin. Nikmat dunia mana lagi yang kau dustakan? Wah, untuk itu aku sepakat, Mas. Akhirnya Ki Arsa pun terkekeh. Perbincangan di bawah pohon pagi itu menjadi asa yang menggeser kekuatan mereka akan kekacauan tadi malam. Danan menatap Ki Arsa yang menatap lurus ke arah desa di hadapannya itu. Oh iya, Sah. Kenapa, Mas? Gini, Sah. Kamu kenal sosok yang muncul dari wayang Sadewomo itu? Ki Arsa bergumam sebentar diikuti gelengan. Sebagian dari wayang-wayang milikku ini jimat warisan Bapak, Mas. Ki Darmo Suseno. Memang aku sering mengalami hal-hal aneh yang berasal dari wayang itu. Entah sekedar mendengar suara atau melihat sekelebat bayangan. Bagiku itu wajar, karena benda warisan pasti keramat dan punya tuah, apalagi mengingat kejawaan Bapak. Sorot matanya menegaskan kekaguman sekaligus kengerian. Tapi baru kemarin aku melihat dengan mata kepalaku sendiri sosok-sosok yang mendiami wayang Bapak. Aku ditolong oleh mereka, Mas. Danan mengangguk pelan. Sebenarnya ia sudah menduga Ki Arsa belum bisa mengenal, apalagi mengendalikan pusaka peninggalan ayahnya itu. Mungkin bila aku ikut dengan Mas Danan dan Mas Cahyo, aku bisa belajar agar lebih mahir memahami wayang-wayang Bapak. Jangan. Iya, jangan. Danan dan Cahyo kompak tegas menolak keinginan itu, membuat Ki Arsa mengernyitkan dahinya. Heran sekaligus ada tersemat kekecewaan. Danan berdehem, mencoba merendahkan nada bicaranya. Bukan maksudku ingin mematahkan semangatmu, Sah. Tapi terlalu beresiko. Apa yang kami lakukan sangat berbahaya. Bukan nyawamu saja yang dipertaruhkan, tapi orang-orang terdekatmu. Malah kami juga sering gak tahu apa yang akan kami hadapi. Kupikir kamu bisa belajar memahami lewat cara-cara bapakmu dahulu, Sah. Bukan dengan ikut kami. Ki Arsa melihat respon kedua orang itu pun merasa tidak mungkin menawar ucapan mereka. Ia pun mengangguk kecil dan memaklumi. Biar bagaimanapun, Danan dan Cahyo memiliki kenangan buruk tentang kematian kedua dalang dari padepokan Ki Joyo Talun. Padepokan tempat Ki Arsa dan Naya saat ini
Bukan keputusan yang bijak melibatkan seorang dalang muda yang berbakat dari padepokan itu dalam pertarungan. Tidak perlu ikut dengan mereka, Sah. Di sini saja. Siapa tahu Pak Lek bisa membantu kamu memahami kelebihanmu. Danan, Cahyo, dan Ki Arsa menoleh ke asal suara yang berasal dari belakang mereka. Pak Lek berjalan pelan menghampiri dengan senyum di wajahnya. Pak Lek, Pak Lek. Mereka menyambut dengan mata berbinar dan lega. Pak Lek sudah bisa bangun dan tidak terlihat ada luka serius. Bentar, berarti Pak Lek tidak ikut sama kami? Pak Lek menghela nafas sebelum menjawab dengan anggukan. Ia sudah memikirkan keputusannya dengan matang. Warga desa belum selamat. Hanya ilmu Pak Lek yang bisa diandalkan untuk menolong mereka bila terjadi sesuatu lagi. Terlebih, Pak Lek masih butuh waktu lagi untuk... Danan dan Cahyo setuju walau mereka tahu tanpa adanya Pak Lek, langkah mereka akan semakin berat. Untuk saat ini, mungkin kalian butuh bantuan mereka lagi. Mereka siapa, Pak Lek? Pak Lek sudah menghubungi Ki Dudui. Sepertinya mereka juga menghadapi masalah serupa. Firasat Pak Lek, kalian akan bertemu dengan mereka saat mengikuti petunjuk tentang siapa dalang di balik kutukan jengges ini.